Babu ma ja'a fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan sifat daripada izar atau sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Ismail bin Ibrahim, hadatsana Ayyub an Ubayd bin Hilal an Abi Burdah. Hadis diterima dari Abu Burdah. Qala Abu Burdah berkata, akhrajat ilaina Aisyah kisah bulan badan wa izar wa iran. Faqala ubidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Dan artinya Abi Burdah berkata, akhrajat ilaina Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu keluar ilaina, menunjukkan kepada kami kisahan kain bulan badan yang arti daripada bulan badan di sini ada yang memaknai bertambah dan ada yang memaknai kain tusuk. Pada waktu itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri mulia daripada baginda Rasulullah SAW, memperlihatkan kepada para sahabat, karena di sini berlafazkan ilaina, berarti bukan hanya kepada Abi Burdah saja, melainkan di situ banyak orang, karena ada dhamir atau kata ganti orang banyak, yakni nah adalah kami. Siti Aisyah menunjukkan kepada kami kisah kain yang bertambal, wa izar dan izar atau sarung walidan yang tebal. Ada kain yang dikenakan oleh Rasulullah SAW itu ada kain atasan, ada kain bawah. Kalau yang di atas itu namanya kisaan ataupun rida. Sedangkan kain yang dikenakan oleh Rasulullah di bawah itu adalah izar atau izar artinya sarung. Seperti halnya dua kain ihram. Itu ada kain yang sebagai bentuk izar menutupi pusar ke bawah, kemudian ada kain yang diselekatkan, bisa dimaknai kisaun atau bisa dimaknai ridha. Itu dua kain yang dikenakan oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Siti Aisyah berkata, ubidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya. Dicabut ruhnya fi hadaini, dalam keadaan memakai dua kain. yakni dua kain kisahun yang diselendangkan dan izar yang disarungkan. Di mana kenapa Siti Aisyah menyampaikan hal itu kepada para sahabat? Karena itu adalah detik-detik yang sangat dikenang oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana saat itu adalah saat umurnya Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW wafat di pangkuan istri tercintanya yang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Siti Aisyah menggambarkan pula saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat terkenang, tidak dapat dilupakan. Kenapa demikian? Karena Siti Aisyah menyampaikan bahwasanya saat itu adalah ludahku dan ludah Rasulullah SAW bercampur. Artinya ludahku dan ludah Rasulullah SAW bercampur itu adalah ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau sudah bersiwak. Beliau bersiwak, tidak pernah lupa akan bersiwak. Setiap apapun beliau selalu bersiwak. Namun ketika itu siwak Rasulullah yang dikenakan oleh Rasulullah terasa keras. Kemudian Siti Aisyah menawarkan, wahai Rasulullah, ada apa? Kenapa mengembalikan siwak itu kepadaku? Karena Rasulullah siwak tersebut terlalu keras. Akankah aku lakukan untukmu? Nah, kata Rasulullah,
dilembutkan dengan ibunya sendiri. Ibunya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka jelas bahwa waktu itu Siti Aisyah menyampaikan ludaku dan ludah Rasulullah itu bercampur. Dan saking itu terkenalnya sehingga dua kain yang dipakai oleh Rasulullah saat beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka, diamankan, disimpan oleh Siti Aisyah sampai beliau wafat. Kemudian menurut riwayat Imam Muslim, kain tersebut dipindah tangankan kepada adiknya atau kepada kakaknya, yakni sama Asma binti Abi Bakar, dan disimpan oleh Asma binti Abi Bakar, yang mana Asma itu terkenal dengan sebuah julukan orang yang memiliki dua ikat pinggang. Saat Rasulullah bersama Abu Bakar akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan menurut riwayat Imam Muslim, dua kain tersebut selepas Siti Aisyah wafat dan dipegang oleh Asma binti Abu Bakar, dan dua kain tersebut dijadikan obat oleh umat Rasulullah SAW. Caranya, dua kain tersebut dengan direndam dan airnya diberikan kepada orang yang sakit, maka seketika itu berkah daripada kain yang dikenakan oleh baginda Rasulullah SAW itu menyembuhkan daripada orang yang sakit tersebut. Artinya bukan berarti sembuhnya dengan kain itu, tapi sembuhnya dengan berkah yang menempel daripada kain itu. Maka ini cukup menjadi dalil bahwasanya berkah itu menempel dimanapun, apalagi dipakai oleh orang-orang atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar yang menyampaikan tentang keberkahan. Nah, saat itu Rasulullah SAW dipanggil atau kembali kepada Rabbul Izzati dengan mengenakan dua kain itu. Satu kain yang disentangkan, kemudian dua kain yang dipakai sebagai sarung. Dilanjut pada hadis yang selanjutnya. Hadatsana Muhammad bin Ghailan, hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an Al-Ash'ath ibn Sulaim. Qala sami'tu ammati Ash'as bin Sulaim berkata, sami'tu ammati, aku mendengar bibiku, tuhaditsu an ammiha, bibiku berkata an ammiha kepada pamanku, kepada suaminya, daripada bibi Ash'as bin Sulaim. Qala baina ana amshi bil Madinah, ketika aku berjalan di Madinah, di kota Madinah, idza insan khalfi yaqul, kemudian di belakangku ada seseorang yang berkata, irfa izaraka fa innahu arqa, irfa izaraka, irfa tinggikanlah, izaraka sarungmu, fa innahu, karena sesungguhnya dengan meninggikan sarung itu atqal akan menambah ketakwaan, wa atqa dan akan awet. Fa idza huwa Rasulullah SAW, maka ketika aku menengok siapa yang berbicara, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatun, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah kain malhaqun yang busuk, yang jelek. Kenapa berkata seperti itu? Karena Rasulullah SAW menyampaikan fa innahu atqaw, karena dengan meninggikan kain sarung itu sendiri, atqaw akan menambahkan ketakwaan, wa atqa dan akan mengawetkan daripada kain itu. Artinya awet yang dimaksud ketika sarung dipakai di atas mata kaki, kemudian ada atas sedikit, maka sarung tersebut tidak akan mudah kotor dan tidak akan mudah rusak karena menempel ke lantai atau ke tanah.
Itu makna daripada atqa. Sedangkan fa'innahu atqa, meninggikan kain sarung tersebut itu akan menambah ketakwaan. Karena kenapa demikian? Sebab apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana lanjutan daripada hadis tersebut, qala Rasulullah bersabda, amalan fiyya uswatun. Apakah tidaklah cukup bagimu fiyya atas apa yang aku kerjakan uswatun menjadi teladan? Apakah apa yang aku kerjakan tidak menjadi teladan bagimu? Kata Rasulullah SAW. Fanadhartu, kemudian aku melihat baginda Rasulullah. Fa'idha izaruhu ila nisfi sya'akhayri. Fa'idha izaruhu, sarung yang dikenakan oleh baginda Rasulullah SAW ila nisfi sya'akhayri, sampai daripada setengah betis baginda Rasulullah SAW. Nah, ini satu hadis yang menjadikan dalil tentang sunnah memakai sarung ataupun celana ditinggikan lebih atas mata kaki. Cuma ketika memakai sampai mata kaki atau di bawah mata kaki memang ada pelarangan, bukan ada anjuran Rasul menyampaikan bahwa memakai harus di atas mata kaki, apalagi sarung ada setengah daripada betis. Itu adalah menganjurkan, bukan sampai ketika seseorang memakai lebih daripada mata kaki masuk ke dalam haram memakai pakaian seperti itu. Tidak. Kenapa demikian? Sebab para ulama sepakat bahwasanya bukan sampai pada derajat haram ketika memakai sarung atau kain di bawah mata kaki, namun sampai derajat daripada makruh. Adapun yang lainnya menyampaikan bahwa itu adalah derajatnya derajat ibadah atau mubah, boleh. Sehingga ketika kita bercermin pada salah satu hadis ini, kita tidak bisa menerapkan bagaimana menurut keinginan kita atau menurut pendapat kita sendiri tentang berpakaian, apakah sesuai sunnah apabila pakaian tersebut celana ataupun sarung ditinggikan atau dibawahkan, maka jangan sampai keluar daripada pendapat kita sendiri bahwasanya orang yang memakai celana ataupun sarung di bawah mata kaki itu tidak sesuai sunnah dan masuk pada suatu hal yang terlarang secara haram. Kenapa demikian? Sebab ketika hukum haram tersebut, maka itu akan menjadi dosa bagi orang yang melakukannya. Ini salah satu dalil. Yang tidak perbolehkan kenapa memakai kain izar atau sarung ataupun celana itu di atas mata kaki setengah betis, menambahkan ketakwaan, karena itu adalah menghindari daripada sifat-sifat khuyala atau berlebihan dan bersifat ria dan sombong. Yang tidak diperbolehkannya adalah bukan bagaimana memakai pakaian di bawah mata kaki atau di atasnya. Yang tidak diperbolehkannya adalah khuyalanya ataupun sifat sombongnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita memakai kain atau sarung di atas mata kaki dan celana di atas mata kaki, timbul dari benak kita orang lain memakainya di bawah mata kaki sehingga ia tidak sesuai sunnah dan bahkan itu termasuk dalam suatu bab yang diharamkan, maka tentunya dialah yang bersifat khuyala, bukan orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki khuyala. Itu adalah hadis yang selanjutnya. Hadatsana Suhaib bin Nasr, hadatsana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa an abihi, diterima daripada bapaknya Salamah bin Aqwa. Qala, berkata, karena Utsman bin Affan, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi syaqaihi, beliau memakai sarung ila ansafi syaqaihi, sampai setengah betis. Waqala, dan Sayyidina Utsman bin Affan berkata, hakada kana isru sahibi, inilah yang dikerjakan, inilah cara memakai sarung sahibi, sahabatku, kata Utsman bin Affan, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara yang dikerjakan oleh sahabat
baginda Rasulullah SAW cara bersarungnya yakni setengah betis. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Abu Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibn Nadir an Hudzaifah ibn Yaman qala. Hadis diterima daripada Hudzaifah bin Yaman qala, ia berkata, akhadha Rasulullah SAW bi'aqalatin syaqi aw syaqi. Akhadha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memegang bi'aqalatin syaqi, memegang daging lembut yang ada pada betisku. Daging lembut yang ada pada betisku, daging ada di betis. Ausalihi, dan beliau memegang daging lembut beliau sendiri. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadza mawdi'ul izar, ini adalah tempat batas memakai sarung. Fa idza abaita fa asfala, maka apabila engkau tidak menghendaki, fa asfala, maka turunkanlah sedikit. Fa idza abaita fa haqqal izari fil ka'bain, maka tidak ada hak bagimu lil izari untuk memakai kain sarung itu fil ka'bain sampai mata kaki. Ini hadis yang ini menyampaikan tentang bagaimana cara memakai pakaian bawah baik sarung maupun celana. Artinya yang dikenakan oleh Rasulullah SAW itu sampai setengah lepisnya. Namun Rasulullah menyampaikan pula, apabila tidak menghendaki setengah lepis dalam memakai sarung ataupun celana yang kita kenakan, fasal, maka turunkanlah sedikit. Namun ketika kita tidak menghendaki pula, maka Rasulullah menyampaikan pula, jangan sampai memakai sarung ataupun celana itu sampai mata kaki atau melebihinya. Kenapa demikian? Karena penyampaian yang disampaikan Rasulullah sendiri itu adalah Rasulullah mengkhawatirkan dengan sifat-sifat tersebut menyerupai sifat-sifat orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Kenapa? Sifat orang jahiliyah pada waktu itu memakai celana ataupun sarung melebihi dari mata kaki, itu dimaksudkan untuk menunjukkan siapa jati dirinya secara status sosial dan menunjukkan kesombongannya, menunjukkan strata sosial di mata masyarakat. Yang dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah itu menyerupai daripada perilaku orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada keadaan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.